Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. amin. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, supaya pelajaran kita ini diberkati dan kalian mendapatkan ilmu yang maksimal, marilah kita samakan doa terlebih dahulu. Kepada Feby, silakan pimpin teman-teman. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Jadi tahap kedua pembelajaran kita adalah mengacu. Jadi supaya bapak ini tahu ada yang masuk kita. Pertama, Feby, Hadiroh, Lisa, hadiroh, Rizka, hadiroh, Gita, hadiroh. Anissa Sarmita, terakhir kita Laura. Oke. Jadi hari ini saya hadir semua. Ada satu orang yang bisa hadir yaitu Ahmad Ibu Rahman. Tadi dia sudah ngecek bapak katanya sakit. Salah. Emang ini pakai HP ya Kak? Iya, tadi ngecek bapak. Ibunya. Nah, jadi kalian tahu dan hari ini kita mau belajar apa? Cahaya. Jadi hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, materi yang dimulai yang lalu kan tentang listrik. Nah, hari ini kita akan bahas tentang cahaya. Mungkin karena itu kita sebenarnya itu definisi cahaya itu sebenarnya agak sudah tahu. Jadi anak-anak sekalian. Jadi cahaya adalah sebuah gelombang elektromagnetik itu yang berasal dari matahari biasanya. Nah, ya, cahaya merupakan sejenis energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat. Cahaya merupakan dasar ukuran. Nah, jadi cahaya itu kalau cahaya itu ada sumber cahaya itu ada dua. Ada sumber cahaya alami dan cahaya buatan. Sumber cahaya alami itu yang paling yang sering kita rasakan adalah dari matahari. Nah, seperti apa yang harus kalian ketahui juga ya. Jadi cahaya adalah benda di alam kita ini yang paling kencang. Jadi kecepatan cahaya itu mencapai 200 miliar meter per detik. Itu sangat kencang. Nah, yang tadi Bapak sudah jelaskan, cahaya itu ada dua sumber cahaya alami dan sumber cahaya Buatan. Sumber cahaya alami adalah yang tidak dapat dibuat oleh manusia. Matahari. Selain matahari, ada juga hewan-hewan yang dapat membuat sumber cahaya alami sendiri. Contohnya apa? Benar sekali. Dan ada satu lagi, hewan yang ikan. Tahu kan ikan yang ada matahari itu? Di pedalaman. Nah, pedalaman apa itu? Pedalaman laut, bukan pedalaman darat. Tidak ada. Itu tuh dia tuh hidup di sekitar 2000 meter dalam laut. Dalam kali. Nah, yang kedua adalah sumber energi buatan. Jadi sumber energi buatan adalah sumber cahaya yang dapat dibuat oleh manusia. Contohnya senter lagi lilin. Ya. Nah, itu adalah contoh-contoh cahaya itu bisa dibuat oleh manusia. Tapi kalau matahari, karena nanti matahari itu di masa depan, tapi matahari itu akan berusia itu sampai 5 miliar tahun, yang mana itu sudah mati ya. Jadi tenang saja, kita tidak akan kehabisan sumber energi matahari. Tenang saja, mau sampai anak tua cucu kita 10 keturunan ke bawah, tidak bakal habis. Itu tidak berpengaruh, tapi masih lama. Tapi seperti lampu listrik ini atau lilin itu bisa kita buat. Nah, jadi karena saya kan tadi sudah tahu nih apa itu definisi cahaya. Tapi selanjutnya yang pertama juga cahaya itu mempunyai sifat. Jadi segala sesuatu di dunia ini pasti memiliki sifat. Ya, benar sekali. Manusia. Manusia, hewan itu pasti memiliki sifat. Nah, sama juga seperti cahaya. Cahaya itu mempunyai beberapa sifat. Harus kalian ketahui. Jadi bukan hanya sekedar tahu, tapi kalian juga harus mengetahui apa saja sih sifat-sifat dari cahaya itu. Yang pertama, Cahaya itu merambat lurus. merambat lurus. Aku bisa menganukan contohnya Pak. Nah, jadi sedikit anak, cahaya itu merambat lebih cepat daripada suara dan cahaya itu merambat lurus membentuk payung. Jadi cahaya itu dari matahari sana ke bumi itu membutuhkan waktu selama tahu dah berapa menit? Dari matahari. 1 detik saja. Ya, dari matahari menuju bumi itu perlu waktu 8 menit. Dan itu merambat lurus. Cahaya itu pasti merambat lurus, tak mungkin belok-belok. Ya benar. Pasti kan? Nah, Iya. contohnya, misal kita ini pagi hari di rumah, Ya tahu buka Pak. jendela, Lurus. lurus kan, datang Iya. dia belok-belok,
pertama, cahaya merambat benda. Nah, yang kedua adalah cahaya itu menembus benda ini. Iya, baca. Nika, Pak. Nika. Baca. Nah, jadi sebelum itu benda-benda yang dapat menerima cahaya itu ada dua kelompok, namanya benda gelap dan benda bening. Benda bening. Nah, jadi benda gelap itu yang tidak bisa ditembus oleh cahaya. Contohnya, ini buku ini terus benda gelap. Jika kalian sentering, tidak akan tembus karena dia benda gelap. Tapi beda halnya dengan gelas ini ya. Nah, gelas ini kalau kalian sentering, dia akan tembus karena dia sifatnya menembus benda bening. Selanjutnya, nah, yang ketiga sifatnya adalah cahaya itu dapat dipantulkan. Mau contohnya tidak? Mau. Bapak ini ada di sini. Ada cermin ya? Ini ada proyektor. Silau, Pak. Nah, ini adalah satu simbol. Jadi cahaya itu dapat dipantulkan dengan cermin. Cermin, benar. Memantulkan. Silau. Itu satu simbol. Jadi kalau misalkan kalian mau mencoba sendiri bisa kayak di rumah. Saat ada kaca besar kan, cermin besar itu kalian sendiri mati silau. Itu karena memantul. Ya benar, karena memantul cermin. Selanjutnya adalah cahaya itu dapat biasnya. Mana itu, Pak? Ngerti aku. Nah, jadi pembiasan Biasanya itu apa, Pak? Nah, jadi pembiasan cahaya adalah pembelokan gelombang cahaya yang disebabkan oleh suatu perubahan dalam kelajuan gelombang cahaya pada saat gelombang cahaya tersebut merambat dari zat. Gimana contohnya? Contohnya? Pak, nggak ngerti. Ini Bapak, ini apa namanya? Gelas. Bening. Ini Pensil. pena. Pulpen. Bahasa kerennya pulpen. Ini Bapak ada sebotol air. Minta tempat. Nanti, jadi Bapak kasih pulpen. Nah, jadi pertama ya, tahap pertama kita isi dulu gelas ini dengan Air. Lalu minum. Dah, jangan minum. Ini kan praktik. Nah, untuk mengetahui apakah cahaya itu dapat biasa, kita masukkan pena. Coba lihat. Dia Oh, ya dia misalnya kan yang di situ lurus. Lalu kalau dari masuk ke dia kayak seperti patah kan? Nah, inilah namanya itu pembiasan cahaya. Jadi seolah-olah ini patah. Padahal tidak kan? Dan patah kan? Coba masukin tangan Bapak. Nah, ya. kan? Tangan Bapak patah. Sulam. Saya bisa sulam mana? Saya bisa sulam. Kasihan sekali. Normal kan? Masih Normal. bisa diminum nggak, Pak? Dah, sudah ada tangan Bapak. Nah, patah. Nah, masih Bukan normal kan? patah yang agak kanan. Ya, itulah itu sebenarnya itu efek dari pembiasan cahaya. Jadi dia seolah-olah patah padahal tidak patah. Ada Bapak Agus. Tanya. Cepat tanya. Ih, kok mati? Itu pembiasan cahaya namanya teman. Ya, pembiasan cahaya. Jadi bisa kalian coba sendiri nah. Tapi ini ya pembiasannya kalau ada minuman esnya gimana? Kalau airnya nggak bening? Ya tidak membias. Oh, Ada beningnya. air kopi. Jadi supaya lebih terlihat, air kopi itu diminum bukan Kalau kemana. air teh gimana? Bapak tuh sobatnya kopi nggak sama itu Bapak ini umur Bapak ini masih sekitar 25 tahun, jadi masih single. Nah, selanjutnya adalah cahaya dapat. Ini istrinya ya. Nah, jadi sifat cahaya terakhir adalah sifat cahaya dapat diuraikan. Maksudnya Pak? Maksudnya sebenarnya itu kalau teman-teman satu agak sulit. Tapi jika kalian melihat bagaimana cahaya itu diuraikan atau dispersi, kalian misalkan hujan nih, habis hujan panas langsung. Kalian lihat di awan jika ada pelangi gelap, efek dari cahaya dapat diuraikan itu. Paham? Nah, jadi jika kalian melihat pelangi itu adalah efek dari cahaya itu dapat diuraikan. Nah, itu. Nah, jadi begitu. Nah, coba satu orang anak maju. Risa, Pak. Coba, tadi kan Bapak sudah menjelaskan perkenalkan dari sektor cahaya nih, ya kan? Iya. Nah, coba contohkan salah satu, entah biaskan, entah dipantulkan. Oke, jadi sini saya akan menceritakan cahaya dapat dipantulkan ya guys, teman-teman. Enggak. Ini kaca, Cermin. ini cermin. Kalau dipantulkan di cahaya, Silau. Oh, jadi ini namanya cahaya dapat dipantulkan. ini udah paham dengan salah satu. Bisa Makasih Pak. Nggak mau Pak. Ini Nggak berani. Saya kasih nilai Tidak hapus. mau. Memalukan. Malukan. Pak. Nah, coba kalian contohkan tadi. Oh, Yang biaskan, pembiasan tadi. baiklah teman-teman, saya akan mencontohkan saya dapat dibiaskan.
ya. Kan dia seolah-olah patah, padahal aslinya lurus. Nah, jadi kalian sudah tahu nih, ini namanya efek dari Cahaya dapat dibiaskan. jika orang tidak tahu ini seperti sulap. Enggak juga sih. Karena itu orang tidak tahu, Iya. tapi kan sudah tahu ilmunya ini namanya cahaya dapat biasa. Oke, Pak. Nah, Paham. itu adalah materi kita yang pertama tentang cahaya-cahaya alam. Ada Oh, ada. Wah, es breaking dulu, Pak. Mau speaking. Jadi karena bapak ini orang yang simpel, jadi saya ikut anak. Jadi kita jadinya itu tepuk semangat, ada semangat. Tahu. Tahu. Jangan. Bukan, terus yang lebih simpel lagi. Seperti apa sih, Pak? Maju. Semuanya. Mau semuanya dong. Maju dong, Maju dong. kawan. Sini. Ayah sahabat. Sini, Besti. Maju semuanya ya. Nah, baby silakan punya teman-temannya yang lebih semangat ya. Biar kita semangat. Yang bareng-bareng. Iya, masa bapak ngajar semangat kan tidak semangat kan? Oke. Jadi harus sama-sama semangat. Oke, Nah, ayo teman-teman baik semangat. kita speaking. Kita tepuk semangat dulu ya. Ayo. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Tolet. Asik tolet. Ayo sekali lagi tepuk semangat. Semangat. Asik tolet. Sudah semangat Bapak. Saya sudah tidak mengantar kelas ini kita acting semua. Oh jelas, karena sampai yang jadi bapak. Nah jadi, karena kan tadi bapak sudah. Nah, jadi karena sebenarnya anak-anak, bapak ini ingin memberikan satu lagi materi ya. Oke. Tentang apa coba? Alat optik. Aerobi. Nah, mungkin kalian penasaran, apa sih aerobi? Aku tahu kayak punya Nah, sedikit. Nah, Nah, sedikit. Ini sebenarnya materi itu minggu depan di teman kita saja, tapi bapak sudah kasih bocor. Jadi, Jelas. anak-anak, alat optik adalah alat-alat yang menggunakan prinsip dasar dari cahaya. Jadi menggunakan sifat-sifat dari cahaya tadi. Nah, bapak sedikit dulu satu ya. Jadi yang pertama adalah mata. Mata merupakan salah satu-satunya alat optik alami dan tercanggih yang dimiliki manusia. Oh, bisa Allah ngasih kita mata. Jadi mata itu alat optik alami. Jadi Oh. jadi alat seperti banyak. Tapi satu-satunya alami hanya mata. Itulah alat yang tercanggih. Jadi mau manusia itu membuat teknologi semacam apapun, tetap mata yang paling canggih. Itulah sebenarnya itu karena apalagi kita ini ya yang masih mata yang normal gitu kan, seharusnya kita bersyukur atas karunia yang Allah berikan gitu. Jadi jangan sampai kan kita sudah diberi mata tetapi tidak menggunakannya dengan baik. Nah, terus cara mensyukuri dan kita masih mata yang normal dengan apa? selalu membacanya. Nah, iya itu benar sekali. Jadi selagi kita masih bisa melihat, contohnya, nah ini ada pula anak-anak di sini. Silakan baca, Feby. Nah, ini ada salah satunya. Jadi kita lagi membaca doa itu salah satu kita mensyukuri mata kita yang masih normal, juga melihat juga dengan melihat hal-hal yang baik. Jadi jangan sampai jika kita melihat sebuah kejahatan, jangan lihat. Misal kita melihat aurat orang itu terbuka, jangan dilihat. Itu. Misalkan, saya ini bapak ini kan laki-laki ya. Misalkan ya, ada orang yang berjalan, tapi tiba-tiba tuh jilbabnya itu terbuka, itu jangan dilihat. Jangan sengaja dilihat, itu buka, jangan dilihat. Itulah salah satu cara kita mensyukuri nikmat mata kita yang sehat. Itu, jadi mata itu adalah salah satu alat yang satu-satunya yang paling alami, paling canggih pula. Mungkin itu ya. Jadi jika kalian ingin tahu nih alat optik yang lebih banyak lagi, sebenarnya alat optik itu ada sekitar 6 sampai 7. Tapi bapak kasih tahu satu dulu. Supaya kalian penasaran. Nah, supaya mungkin bisa kalian cari tahu sendiri. Tapi bapak jelaskan lagi di pertemuan selanjutnya supaya kalian lebih jelas. Oke, Pak. Nah, jadi setelah kalian mendengarkan penjelasan dari bapak ini ada tugas untuk kalian. Jadi setelah kalian mempraktekkan juga harus minta teori juga. Nah, ini bapak ada beberapa kertas. Ini tugas kelompok ya. Jadi kalian kerjakan di rumah dengan teman-temannya. Ini tentang materi-materi tadi yang bapak akan jelaskan. Oke, Pak. Bapak,
Peggy, Pak. Risa, Thank you. dan Elsa. Thank you, Bapak. Jangan lupa diberitahukan teman-teman tidak berangkat ya. Oke, Jadi Pak. kita ada tugas kelompok, itu adalah tugas untuk kalian. Baik, Pak. Seru menurut kita ini. Yeay. Kalian juga menyimak dengan baik, Bapak juga semangat mendengar kalian. Jadi sama-sama semangat. Jadi Amin. jika sama-sama semangat itu pasti akan seru. Kalian juga paham kan? Tadi ada kita cermin juga pengaturan, kemudian cahaya itu. Nah, mungkin ya itu ya kemudian Bapak. Nah, jadi apabila Bapak ini ada kata-kata yang salah, atau mungkin kalian tuh kurang menyenangkan dari Bapak dan Bapak itu mohon maaf. Nah, kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita ini, silakan pergi Baiklah, memimpin teman-teman. teman-teman yang berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, ada baiknya kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Baik, Silakan Pak. pulang, hati-hati di jalan dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam